16 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTN. Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri menangkap pengunggah ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bambang Trimulyono pada Kamis 13 Oktober 2022. Ya, Bambang Trimulyono ditangkap, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Kamis 13 Oktober 2022 terkait ujaran kebencian dan penistaan agama. Info dari DIR, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim, ucap Dedi. Namun, Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut soal rincian dari dugaan tindak pidana yang dilakukan Bambang itu. Adapun Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan penggunaan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592 PDTG 2022 PNJKTPST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum PMH. Gugatan dilayangkan oleh seorang anggota masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyatakan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Secara terpisah, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ujar Ova seperti dilansir laman resmi UGM.